Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Warsalna lan ngutinsun ila adin marang kaum ad al ula kang awal ahohum ing dulure ad, dulure kaum ad Hudan tegese Nabi Hud kola ngendika sapa Nabi Hud ya qaumihe kaum ingsun ubudu nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah wahidu tegese nauhidna sapa sira ing Allah malakum ora ana iku maring sira min ilahin utahe pangeran ghairuhu ya tegese saliyane Allah afala tattaquna moko apa to ora wedi sapa sira takhafunahu tegese wedi sapa sira ing Gusti Allah fatu minuna moko iman sira kabeh. Ini ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Hud berdakwah, bertabligh kepada umatnya. Ya Nabi itu kan rata-rata menyuruh umatnya beriman ya. Jadi di sini disuruh menyembah hanya Allah. Kalau dulu kan rata-rata berhala ya. Pokoknya yang disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Di sini setelah diperintah oleh Nabi Hud itu disebutkan di sini memerintah di kaum Ad. Ahum maksudnya Nabi Hud itu keturunan orang kaum Ad situ ya, bukan pendatang, maka disebutkan saudaranya. Setelah disuruh untuk mentauhidkan Allah, menyembahnya Allah, apa kamu tidak takut kepada Allah? Maksudnya takut dengan siksaan Allah, utamanya setelah meninggal dunia ya. Kalau kamu takut, ya silakan beriman, percaya kepada Allah, menyembah kepada Allah, menyembahnya kepada Allah. Itu peringatan dari Nabi Hud. Kola jawab sopo al malau pandan kelompok aladina tegese wong akeh kafaru kang kufur sapa aladina min qaumi saing kaum Nabi inna iku lanaraka ro sapa ingsun ing sira bisa bahatin dalam bodoh ai jaratin ing dalam bodoh wa inna saat ingsun iku ladunuka yatine nyono ingsun ing sira minakadin saing karo piri salatika ene oleh ngaku-ngaku dadi utusan sira. Jadi setelah disuruh beriman, diberi peringatan kalau tidak mau beriman, ya nanti kamu akan tahu sendiri ya kedatangan azab dari Allah. Jawabannya apa? Di sini disebutkan kelompok ini ya, kelompok orang atas tokoh. Karena di sini disebutkan qaumal ladzina kafaru. Berarti kelompok yang ada di Nabi Hud itu ada dua kelompok, ada yang sudah beriman dan ada yang belum beriman. Walaupun mungkin yang beriman itu menyamarkan. Karena apa? Ya
negara itu, kalau sekarang negara itu kalau model ini, kalau ini kan mungkin negara, mungkin apa kelompok ya. Orang kalau pindah haluan mengikuti yang lain, tidak mengikuti arahan dari negara atau kelompok yang kuat, ya punya resiko. Resikonya ya mungkin dibunuh, mungkin dipenjara ya. Kecuali kalau di negara modern. Walaupun negara modern pun ya tidak semua negara menerapkan model keterbukaan. Tetap ada negara yang ya represif, pasti tidak ada. Gak mungkin semua negara menerapkan keterbukaan. Apa? Ya hubungannya dengan pemimpin ya. Biasanya negara terbuka itu kan pemimpinnya muda gonta-ganti. Kalau negara represif itu otoriter, biasanya pemimpinnya itu tidak mudah gonta-ganti. Kalau ganti sangat sulit. Biasanya adanya bentrokan dan lain sebagainya. Nah ini juga begitu. Tokoh yang tidak mendukung Nabi Nuh mengatakan, saya menduga kamu ini orang bodoh, goblok, dan kamu berdosa, kamu menipu dalam hal kamu diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, itu ya. Itu keyakinan dari tokoh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Hud. Kola ngendi kok sampe Nabi Hud jawab ya, ya komi laisa bi ora ono iku bi ingsun, paningsun sapa apa sahabatan bodoh, walakin tetap satu ingsun iku rasulun, utusan Rabbul Alamin saking pangerane wong alam kabeh. Jawaban saya ini bukan orang bodoh, bukan orang goblok, saya ini cerdas, dan saya ini benar-benar diutus oleh Allah, diutus oleh Tuhan yang menguasai segalanya. Ditunjukkan begitu ya. Karena diduga oleh kaumnya tadi, utamanya tokoh tadi bodoh. Ya bodoh dalam arti jengkel ya. Bukan bodoh dalam arti yang sungguhnya. Ya biasanya orang kan takut. Ya kan tokoh takut nanti kalau mengikuti Nabi Hud, ketokohannya hilang, kan tidak diikuti orang mengikuti Nabi Hud ya. Maka dia membuat ya statement begitu, membuat pernyataan begitu ya. Menganggap Nabi Hud itu bodoh, dusta dalam hal mengaku menjadi Rasul. Tapi Nabi Hud dijawab, saya ini bukan orang bodoh seperti keyakinanmu, dan saya sesungguhnya memang diutus menjadi Rasul oleh Tuhan, Tuhanmu sekalian ya, Tuhan yang menguasai segalanya. Ubali hukum ngakaake ingsun Isra risalati Rabbi ing pira-pira risalah pangeran ingsun, wa ana utai ingsun lakum manusia iku nasihun kang nuturi bagus, amin kang den percaya, makmun teker den percaya risalati ing ngakaake risalah. Jadi dia mengatakan saya menyampaikan risalah, maksudnya ya wahyu yang datang dari Allah, bisa berupa hukum syariat, bisa berupa mengenai Tuhan ya, disuruh beriman, itu dari Allah, dan memberikan nasihat. Saya memberikan nasihat yang baik, dan saya orang yang bisa dipercaya ya. Karena Nabi Hud itu sebelum jadi Nabi juga seperti Nabi Muhammad SAW, orang percaya Nabi Hud itu ya orang yang
bisa dipercaya, bukan orang pendusta ya. Nabi itu kan sebelum diangkat ya orang yang bisa dipercaya. Makanya jawaban tokoh atau orang-orang kafir tadi ya karena benci, bukan karena sejatinya Nabi Hud ya untuk mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi orang awam supaya tidak mengikuti Nabi Hud. Nah, Nabi Hud dibalik ya, saya bukan orang bodoh dan saya sungguhnya manusia yang diutus jadi rasul oleh Tuhan sekalian alam ya, oleh Tuhan yang menguasai alam. Awajibtum apa to heran sapa sira anjaakum yen to dupeh teko ing sira op dikrun pitutur miromsak pangeran sira alaisani rajulin ing atase lisan rajul wong lanang mingusane liyun dirakum sebab meden-medeni rajul sira wat kurulan iling sapa ijalakum ing dalam ari kan dadekake sira ulafaa ing pira-pira wong kang ganti fil andiran mimba di kauminuhin sause kaum Nabi Nuh wajadakum lan nambahi Allah fil khalqi ing dalam kedadean pastotan ing kajembaran kekuatan watulan lan bure wakana lan ana apa tawiluhum dukure kaum Hud maksude at iku mi atadiron 1 wa qasirum utai cendake kaum maksudnya at iku sitina swita. Jadi maksudnya ini dijelaskan oleh Nabi Hud. Apa kamu heran merasa apa ya? Ya keanehan ngono wong kok padha ambek awak dhewe ada orang seperti saya keturunannya sama ya orang Ad ya, sama bangsa Ad ya. Kok tiba-tiba mengaku jadi rasul, memberikan penjelasan kepada kita yang penjelasannya beda dengan yang biasa mereka jalani. Maksudnya dari sudut agama ya. Biasanya mereka menyembah berhala, kok ada orang menentang. Kan gitu. Padahal pengakuan kaum Ad, saya ini mengikuti orang tua dulu kan gitu ya. Nah, dia, apakah heran manusia yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapat wahyu seperti kamu dalam hati, ya golonganmu dalam hati, ya kaum Ad gitu. Yang di situ ya gunanya untuk memberi keperingatan jangan sampai ya nantinya mendapatkan azab dari Allah utamanya setelah meninggal dunia. Dan dijelaskan dan ingatlah ya kamu sekalian bahwasanya kamu ini penerus pengganti yang menguasai bumi setelah berakhirnya kaumnya Nabi Nuh. Ya, apa yang ada di bumi ini kan gantian ya. Maksudnya dulu walaupun apa ya, kejadian suatu negara megah, baik dan sebagainya. Kalau sudah habis masanya ganti. Bahkan mungkin kotanya pindah, manusia juga pola pikirnya pindah, maksudnya pola pikirnya berubah dan lain sebagainya. Itu juga begitu dijelaskan oleh Nabi Hud. Kita ini kan penerus daripada kaumnya Nabi Nuh. Dan perlu diketahui kita diberikan kekuatan berupa, ini kalau zaman dulu kan orang itu menang itu biasanya fisik ya. Ini diberikan fisik yang kuat, tinggi, ya dan besar gitu ya. Seperti di film-film itu tinggi. Kalau sekarang mungkin orang tingginya sampai lebih 2 meter ya kan. Tapi ini kalau di era sekarang kan utamanya kemenangan itu kalau secara rasional ya itu dari kecanggihan teknologi ya dan orangnya juga cerdas ya itu. Kalau dulu kan utamanya orangnya cerdas dan fisik ya. Kalau sekarang ya fisik mempengaruhi
Tapi utamanya kalau sekarang kecanggihan teknologi dan kecerdasan orangnya. Makanya kalau kita lihat bukan hanya di perangan, produk suatu negara saja kadang-kadang negaranya kecil bisa ekspor kemana-mana karena orangnya cerdas. Ada negara yang lebar tidak bisa mengekspor yang banyak karena ya penduduknya masih kecerdasan rendah dan teknologinya masih rendah, masih banyak tradisional. Ini kan kalau sekarang gitu ya, kita lihat. Fadkuru maka ilinga sapa ala Allah ing propane Allah nikmat lalakum suwasra iku tuflihuna pecah tabujuna pecah. Maka diingatkan oleh Nabi Hud, ingatlah kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita sekalian harus disyukuri supaya ya kehidupan kita ini akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, kalau kenikmatan ini kita balas dengan kemurkaan dalam hati, ya perilaku kita kalau zaman Nabi Hud disuruh beriman tidak mau, malah mencaci maki Rasulnya, mengatakan Rasulnya bodoh, mengatakan Rasulnya berdusta kalau dia jadi Rasul gitu kan. Dia kan tidak bersyukur. Kalau bersyukur ya mengakui walaupun orangnya dari kelompoknya kalau diangkat jadi Rasul ya mengakui dalam hati kan ditunjukkan kalau Rasul Nabi kan ada mukjizatnya kan tidak hanya dari omongan saja. Suatu saat ada mukjizat yang ditunjukkan walaupun tidak terus menerus ya. Dan mau beriman dan mengamalkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud. Qalu ngucap sapa kaum ajitana apa teka sapa sira ingsun lina buddha supaya nambah ingsun Allah wadau kalisna wanadaro lan ninggal ingsun wanatrukan ninggal ingsun ma barang kana kang sapa ma barang kana kang ana iku ya budu nyembah ing sapa abauna bapak itu Fatina mengko nekano selama barang tak iduna kang janji sapa sira ingsun bikama min adan ing kun talamun sapa sira iku menasodikina wong kang bener fi qaul ing dalem qaul. Ini kan setelah diberitahu Nabi Hud supaya beriman, supaya melakukan amal yang baik karena dia tidak percaya. Ya biasanya Nabi itu kan juga apa ya? Kalau tidak mau mengikuti akan ada dampak. Nah ini jawaban dari kaumnya, apa saya hanya disuruh menyembah Allah saja. Padahal orang tua kita yang menyembah berhala. Kita kan menyembah seperti orang tua kita dulu kan gitu ya. Kemudian kalau begitu, kalau kamu benar-benar sebagai Nabi, ya silakan datangkan apa yang kamu janjikan, apa yang kamu ancamkan. Yaitu berupa adab ya. Silakan. Akan saya terima kan gitu ya. Kalau memang ancaman itu benar adanya. Tantang ya. Perlu diketahui ya, bencana itu kalau pada nabi-nabi zaman dahulu beda ya. Itu kan adab. Karena bencana itu berupa adab, maka ya mengena orang-orang yang dituju. Kok bisa? Ya sudah di setting. Itu kan ada malaikat yang nyeting manusianya berkumpul di situ pun kena semua. Seperti zaman Nabi Musa itu kan apa namanya Raja Fir'aun dan tentara tenggelam. Itu kan ada malaikat yang apa singgiring ya, yang kaum Bani Israel digiring supaya cepat naik ke atas, yang kaum
ini ya tentaranya Fir'aun supaya masuk laut semua. Jadi supaya pas tenggelam itu kena semua, tidak ada yang lolos. Kalau ada bencana seperti sekarang ini kan yang terkena bencana ya tidak hanya orang yang murka saja semuanya, dan ya sekarang kan tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan itu bencana atau adab, tidak ada, karena sekarang sudah gak ada nabi kan gitu. Kalau nabi kan langsung ya. Nah, ya walaupun dari ucapan nabi gak langsung seketika, tapi itu ditentukan gitu loh. Jadi itu modalnya bencana, makanya ya habis orang yang terkena, habis semuanya ya, tidak ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal malah jadi lucu ya, nanti jadi bahan tertawaan orang, maka kena semua. Kalau bencana kan beda ya. Olah ngendika sapa kok teman-teman wajaba tetap alaikum asra miram saya apa rizon siksa ada wa qada melan bentuk atu jadilunani apa tamadyan sapa sira ingsun biasmaen dalam pira-pira nama sametumuha kang aran sira asma samaitum tegese nyebut utawa ngaran sapa sira biya asma antum tegese wa bakulan pira sira asnama ning pira berhala tabudunaha kang nyembah sapa sira kabeh ing asma manazala ora nurunake sapa biya kan asma bi ibadati akan nyembah asma min sultan saing hujah ai hujat ing hujah burhanin lan dalil fanta di rumangka ngenti-ngenti sira ala ini saat temen iku minal muntadirina saking wong kang ngenti-ngenti kabeh dalikum utai adab itu bidak dibikum sebab oleh ngoroake sira limansur fa urs silat mongko den colake alaihim angkoat oparihu ain alaki mukang kabu mas angin sing wanter. Ini disebutkan ya kita sebutkan pasti datang. Adab itu pasti datang, bendunya Allah, murkanya Allah pasti datang. Ya kita tunggu bersama-sama. Siapa yang selamat, siapa yang terkena bencana kan gitu ya. Karena sudah ditunjukkan tetap kamu mendustakan saya, mendustakan Allah dan lain sebagainya. Maka di situ adabnya berupa angin yang ya seperti angin lesus, angin ribut, tapi tadi karena adab ya angin itu hanya menuju orang-orang yang murka, orang-orang yang tidak beriman, yang menei wong sing murka tadi, orang yang bermaksiat, orang yang kafir tadi, yang lainnya keluar dari daerah itu. Bahkan disebutkan keluar sebelum ada bencana, disuruh keluar, yang kena bencana orang-orang kafir saja. Panjana mau kenapa ingsun ing hut ai hutan waladina lan wong akeh maksudna menal muslim birahmatikan rahmat minasa yang waqatna lan mekot ingsun dabira qomi ing burung kaum alladzina tegese kadzabun qorak biatnya kasun istasalan tegese ngentekaken ingsun hum ing kaum alladzina kadzabu wa maka lan ono iku min atfun ala kadzabu. Jadi angin yang sangat keras, yang angin ditujukan untuk menghabiskan kaumnya Nabi Hud yang ngeyel, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Hud selamat, dan Nabi Hud selamat. Orang-orang yang mendustakan Nabi Hud dalam arti orang-orang kafir ya habis semuanya, tidak tersisakan. Itu tandanya Allah, yaitu berupa angin yang kencang tadi. Inilah sekelumit kisah tentang keberadaan kaum Nabi Hud setelah diberikan tabligh, diberikan dakwah,
tetap ngeyel, tetap tidak percaya. Ya, utamanya karena kan yang tokoh tadi ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Kalau tempatnya itu kan ada di daerah Timur Tengah sana ya, antara Yaman dan di Anita ada ya. Situs sejarah yang di gunung itu, rumah di gunung-gunung itu, yang sekarang mungkin hanya tempat untuk wisata ya. Asalnya dulu adalah tempatnya kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Sampai di sini barangkali penjelasan saya ada kekurangan atau kekeliruan. Saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu bil robah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rabbi zid ilma warzuqni fama rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.